Cukup Pak, udah cukup banyak itu. Waduh. Kebanyakan isi. Oh. Yang kita tarik itu yang masih bagus. Kalau yang jatuh duluan itu udah busuk. Iya. Biasanya gitu ya. Tadi di balik rimbunan itu ada rumah Pak Kasman. Nah, kemarin ini lahannya basah betul. Sekarang sudah enggak. Dan yang kedua, beliau ini selain daun bawang juga tanam banyak pepaya, dan uniknya pepayanya itu tumbuh nggak beraturan, Pak. Kenapa bisa gitu, Pak? Ini monyet yang tanam, Pak, bukan saya, Pak. Tanamannya ditanam sama monyet ya, Pak ya? Iya. Contohnya yang mana? Ini? Seperti ini kan monyet, Pak. Oh, dimakan buahnya gitu sama monyet? Terus saya pindah-pindah sampai seperti ini kan. Yang sana mati ini hidup itu. Jadi tidak beraturan, Pak. Jadi Bapak ini dibantu sama monyet ya, tanam-tanam buah sini, Pak ya? Iya, Pak. Sobat Survivor, selamat sore dari Kalimantan Utara. Saat ini saya sedang ada di Sepunggur. Sepunggur adalah salah satu pemukiman transmigrasi yang masih tergolong baru, di bawah 10 tahun. Yang kalau nggak salah tahun 2017 lokasi ini dibuka untuk pemukiman transmigrasi yang ada yang berasal dari Jawa Tengah, Sobat Survivor. Nah, salah satu warga transmigrasi yang sempat viral di zamannya asik. Di sini adalah rumah Pak Kasman. Sudah banyak berbeda, sudah banyak perubahan dari sejak kedatangan saya pertama kali di lokasi ini. Kira-kira 2 tahun yang lalu saya meliput kehidupan Pak Kasman di sini, dan sempat viral. Beliau dari Pati, Jawa Tengah, dan saat ini rumahnya sudah berubah karena lahannya sudah jauh lebih kering saat ini, sudah nggak banjir lagi. Ini adalah berkat tanggul keliling atau tanggul blok yang diusahakan oleh pemerintah untuk warga yang ada di sini. Kita akan masuk untuk melihat lebih luas terkait usaha dari Pak Kasman, perkembangan lahannya dan sebagainya. Nah, ini adalah rumah dari Pak Kasman, Sobat Survivor. Tadi sudah kita ngobrol panjang lebar sama beliau. Dan saat ini beliau sedang memetik jambu untuk kita, karena kita pesan jambu beliau. Ini ada si kecil, jadi kemarin ini bahkan belum ada tanda-tanda adeknya, ada adeknya. Sekarang sudah ada umur 9 bulan ya? 11 bulan. Oh, 11 bulan. Dan ini adalah Pak Kasman. Gimana kabar, Pak? Baik, Pak. Nah, ini jambunya ya? Iya. Waduh, ini jambu tumbuh sudah berapa lama nih, Pak? Kurang lebih 5 tahun, Pak. Sudah 5 tahun? Iya. Berarti sudah sering panen ya? Ini baru 2 kali mungkin, Pak. Oh, 2 kali? Iya. Oke. Pak, ini mengingatkan kembali, mungkin banyak yang lupa atau mungkin baru tahu ini. Pak Kasman dari desa mana kemarin, Pak? Desa Badikan, Kecamatan Mekarjo, Kabupaten Pati, Pak. Pati, Jawa Tengah. Iya. Salam-salam buat Pak Ganjar dulu. Iya. Salam sukses, Pak. Oh, iya. Pak Ganjar calon presiden gimana nih, Pak, responnya? Iya, bagus ya, Pak. Oh iya. Oke deh, Pak. Kita lanjut nih, Pak ya. Kita mau panen apa ini? Panen Jambu, Pak. jambu. Ini kebetulan saya pesan jambu beliau. Ini sudah masak, Pak, yang itu? Belum ya? Kayaknya masak warna merah, Pak. Ya udah, diangkut aja semua, Pak. Yang kita tunggu tuh, Pak. Sip. Luar biasa. Itu yang cukup sudah, Pak. Wah. Itu memang sudah dalam plastik ya? Iya. Jadi nggak perlu dibungkus lagi nanti? Oh, dibungkus, Pak. Ini kotoran, Pak. Waduh. Waduh, keren banget. Ini kecil-kecil enggak dikurangi, Pak. Harusnya Kalau misalnya dikurangi bisa besar-besar ya? Iya. Wah, ini kayak gini besarnya nih, beda nih, agak ya hampir setengahnya ya, Pak ya? Iya. Luar biasa, merah-merah. Jambu apa namanya, Pak? Jambu Jambu demak. madu. Tahu jambu apa? Madu. Manis banget, Ada uletnya ada, Pak. lembut rasanya. Ini pembagian paket 2 kemarin, bukan paket B? Enggak, Pak. Tidak. Oh, tanam sendiri. Saya pikir pembagian dari pemerintah. Dari pemerintah Jeruk ya? dia sama rambutan. Jeruk sama rambutan. Awas jatuh, Pak. Tinggi banget itu. Kita cari dulu, Pak.
Gila-gila. Iya, gitu. Yang dibuang itu. Nanti lalesnya masuk. Nah, ini. Gak boleh gitu, Gode. Masa dibuang gitu, Man? Cukup Pak, udah cukup banyak itu. Waduh. Banyak kan isi. Oh. Yang kita tarik itu yang masih bagus. Kalau yang jatuh duluan itu udah busuk. Biasanya gitu ya. Biasanya ada yang kantongan jenis kain kasa gitu. Jadi itu juga bagus Pak. Jadi dia tidak menyimpan air. Ini kan nampung air kan dalam. Iya. Karena ini yang dicegah ini sebenarnya cuma lalat buah aja kan, supaya nggak berulat. Nah, oh busuk tuh Pak. Sudah. Keluar air Pak. Oh ini luar biasa, seger banget pokoknya. Tumpuknya kok masuk. Nanti mamam dulu, mau titik mamam dulu. Kita mau jalan-jalan ke lahannya, nanti kita mau petik buah lemon yang katanya nggak ada harganya nih. Somehow Banget Pak. and somewhat. Kenapa jeruk jenis ini di Kalimantan kok malah justru nggak laku? Ini laku sih, tapi harganya murah banget. Per kilo dihargai cuma 2.000 Pak ya? Iya Pak. Oh my goodness. Padahal ini jeruk yang mahal ini. Ini namanya Kalau di Jawa jeruk mahal. lemon. Ini kita minum itu kan, kita cuman apa nih, potong-potong terus masukin ke tempat air atau tempat minum. Nah, itu sudah menjadi infus water atau air infus yang bisa untuk kesehatan Sobat Survivor. Bisa Nah. diminum tiap hari Pak. Gimana Pak? Bisa diminum tiap hari. Bisa diminum tiap hari, itu seger. Tapi dicuci dulu no. Tapi ini karena jarang disemprot ya, jadi aman aja ya. Jarang semprot Pak nih Pak. Eh. Nggak pernah disemprot nih Pak. Gitu. Jadi sebenarnya kita memperkenalkan ini ke masyarakat luas kalau ini jeruk ini bagus banget buat kesehatan karena bisa menjadi antioksidan sekaligus juga kaya akan vitamin C gitu ya. Jadi caranya ini dicuci bersih, kemudian direndam dengan air minum biasa sebelum kita minum. Jadi itu bisa menyegarkan sekaligus juga bagus untuk detoksifikasi tubuh. Oke. Kita panen raya karena daripada nggak laku di pasaran, kita panen dari Pak Kasman. Kita beli dari Pak Kasman. Nah, Sobat Survivor, sambil ngobrol-ngobrol sama Pak Kasman ini, gimana nih Pak Kasman? Usahanya, saya lihat sapinya udah nggak pelihara sapi lagi Pak ya? Enggak Pak. Apa Pak yang menyebabkan Bapak nggak pelihara sapi lagi? Kan kotorannya bisa untuk tanaman Pak. Waktunya Pak yang kurang. Waktunya gimana maksudnya? Apakah kerja di luar makanya nggak berani pelihara ternak atau gimana maksudnya? Enggak Pak. Waktunya Pak. Kita tanam sayur banyak waktu yang terbuang di sapi Pak. Kan cuma dikasih makan aja. Iya. Kan dikasih makan. Tapi Waktu maksudnya selain itu, mungkin selain waktu apa lagi kira-kira? Itu aja lah Pak. Kemarin kan masih repot Pak. Oh gitu. Nah, gimana untuk pupuknya kalau gitu? Pakai pupuk kimia hingga sejauh ini ya? Ya bagus pakai organik Pak. Pakai organik. Iya. Itu kayaknya cukup dulu deh Pak. Nanti kita ngobrol-ngobrol dulu, jalan-jalan dulu. Nah ini Sobat Survivor. Yang unik di sini adalah tanaman singkongnya ini nih. Jarang kita temui di, enggak terlalu kelihatan sih. Singkong apa namanya Pak kalau di Jawa? Singkong karet Singkong ya? karet Pak. Tapi ini yang jenisnya bukan yang kebanyakan ditemui di Kalimantan ya? Lain Pak, di sana ada Pak yang Oh, ini yang Bapak bawa dari bibitnya dari mana nih kemarin? ambil di tetangga Pak. Oh, ambil dari tetangga juga. Tetangga ambil dari mana? Kurang tahu Pak saya Pak. Oh, gitu. Kirain Bapak bawa dari Pati langsung. Enggak Pak. Oke. Jadi Pak Kasman ini dari Pati kemarin. Dan ini adalah tanaman yang menjadi andalan beliau, yaitu daun bawang. Kalau di sini Pak, harga daun bawang berapa sih Pak? Jadi itu menjadi andalan Bapak? Kalau standarnya di atas 15 Pak. Di atas 15.000. Jadi tidak pernah turun dari 15.000. Jarang Pak. Paling Jarang. 12 itu pun 1 minggu 2 minggu. Itu minggu 2 minggu. Nah itu jadi kenapa Pak Kasman menanam daun bawang, karena daun bawang ini punya nilai jual yang cukup tinggi, bukan begitu ya Pak ya? Benar Pak.
Dan di sekitarnya juga tentu banyak tanaman-tanaman produktif lainnya yang beliau kembangkan. Ada tanaman jangka panjang yang sekaligus juga perimbun. Perimbun tuh bahasa apanya halusnya apa ya? Untuk membuat Peneduh. bagian belakang rumahnya itu rimbun gitu Pak ya. Iya Pak. Kita coba akan wide camera. Nah, masih di belakang lahan Pak Kasman. Jadi berterima kasih kepada pemerintah. Lahannya beliau sudah ditanggul, jadi tidak pernah banjir lagi selama sejak penanggulan itu Pak ya. Iya benar Pak. Luar biasa. Jadi untuk pemupukannya gimana nih Pak? Karena Bapak tidak punya pupuk organik, Bapak gimana cara proses pemupukannya supaya cepat besar, cepat panen? Pupuknya pakai apa Pak? Sementara pupuk kimia nih Pak, dikit Pak. Pupuk apa itu? Urea? NPK Pak. Oh, Ponska ya. Iya. Ponska ini ya apa? Subsidi dari pemerintah itu Pak ya? Iya. Yang warna merah. 16 Pak. Di atasnya berapa dalam sebulan atau dalam setahun? Paling 3 sak Pak. 3 sak dalam setahun? Oke. Dalam bisa 1 kali mencukupi, tanam Pak. Itu mencukupi Pak? Kurang lebih cukup lah Pak. Untuk setahun Pak ya? Enggak, 1 kali tanam Pak. Oh, 1 kali tanam. Iya. Oh, 1 kali tanam, 1 periode berarti 2 bulan atau 3 bulan? Hampir 3 bulan Pak. Hampir lebih. 3 bulan ya. Kita mau keliling ke belakang boleh Pak ya? Boleh Pak. Sebenarnya saya memotivasi Pak Kasman ini kalau tertarik mau melihara kambing, ada peluang gitu loh Pak. Nanti kalau Pak Kasman mungkin masih mau fokus di pertaniannya, juga tidak masalah sebenarnya. Karena kalau itu dirasa lebih menguntungkan. Namun tentu kita menyadari kalau pertanian dan peternakan itu 2 hal yang tidak bisa terpisahkan Pak Kasman ya. Iya. Oke. 1 paket sama pertanian Pak. Gimana Pak? 1 paket ya? Iya. Sementara Pak Kasman juga nggak punya ayam ya? Nggak pelihara ayam? Enggak Pak. Ini ke belakang Sobat Survivor. Jadi kita lihat itu kan rimbunan tadi. Di balik rimbunan itu ada rumah Pak Kasman. Nah kemarin ini lahannya basah betul. Sekarang sudah enggak. Dan yang kedua, beliau ini selain daun bawang juga tanam banyak pepaya. Dan uniknya pepayanya itu tumbuh nggak beraturan Pak. Kenapa bisa gitu Pak? Ini monyet yang tanam Pak, bukan saya Pak. Tanamannya ditanam sama monyet ya Pak ya? Iya. Contohnya yang mana? Ini? Seperti ini kan monyet Pak. Oh dimakan buahnya gitu sama monyet? Iya. Terus saya pindah-pindah sampai seperti ini kan. Yang sana mati ini hidup itu. Jadi tidak beraturan Pak. Jadi Bapak ini dibantu sama monyet ya tanam-tanam buah sini Pak ya? Iya Pak. Jadi kalau saya perhatikan dari tanaman buah pepayanya Pak, tanaman pepaya lah, bukan tanaman buah pepaya. Tanaman pepayanya Pak Kasman ini lebih banyak pepaya jantan. Kalau menurut Bapak itu lebih menguntungkan kah atau gimana Pak? Kita ambil ini Pak, kembangnya aja Pak. Tapi kan kalau pepaya yang buah pun juga bisa diambil buahnya kan dijual juga. Iya Pak. Tapi yang saya jumpai malah justru lebih banyak yang seperti ini Pak. Pepaya jantan Pak ya? Iya. Iya ya. Yang jantan semua nih yang dalam sekali panen biasanya dapat berapa kilo Pak rata-rata? Paling 30 kilo, 40 kilo Pak. Wah, itu pepaya jantan. Iya. Wah. Bunganya aja nih Pak. Bunganya aja. Iya. Luar biasa. Jadi Pak Kasman ini bersyukur sekali keberadaan monyet ini bisa menjadi pengganggu, bisa juga sebagai penyemai alami. Contohnya itu lagi Pak ya, itu enggak disemai sendiri Pak ya? Ini monyet ini Pak, yang tanam. Disemai ini sama monyet ya? semua nih Pak. Kesana itu ya? Iya. Sampai ke ujung-ujung. Kalau coklatnya Bapak ada juga kan? Ada Pak. Kita boleh jalan-jalan sampai ujung Pak. Jadi kemarin Pak Kasman ini mengeluh lahannya itu banjir, tidak bisa ditanami. Sempat menyampaikan keluhan melalui konten kita. Dan tentu dengan kesabaran beliau terus menggarap lahannya hingga saat ini sudah ditanggul sama pemerintah. Wah luar biasa. Ditanggul di belakang dan lahannya sudah menjadi kering Sobat Survivor. Kita ke belakang dan melihat dulu seperti apa tanaman daun bawang yang sudah ditanam oleh beliau Sobat Survivor. Nah, daun bawang sampai ke belakang sini Pak ya? Iya Pak. Cuman tahun ini jadi Pak nih Pak. Apa penyebabnya nggak jadi Pak? Kurang lebih cuaca Pak. Terlalu Cuacanya? panas di sini.
Oh, terlalu panas. Ya, Jadi bawangnya nggak terlalu bagus pertumbuhannya atau gimana? tidak terlalu bagus dia. Dia cepat mengecil, Pak. Cepat mengecil ya? Ya, Luar biasa Sobat Survivor. Sampai di belakang ini apa yang bisa kita lihat di sini? Oh, ini tanaman coklatnya. Sudah mulai berbuah, Pak? kembang, Pak, baru, Pak. Oh, baru berkembang. Ya, Berbunga ya. iya. Nah, ini kemarin sempat tanam pacong sini, Pak ya? Iya. Udah tinggi-tinggi sini, Pak. Nah, Sampai sana nih kena rumput semua nih, Pak. oke. Jadi Oh, ini pacong namanya, Pak. iya, rumput pacong. Nah, ini tanaman, cuman pengalaman orang tua saya juga sih, tanam coklat di lahan basah seperti ini, masalahnya itu biasanya akarnya cepat mengalami pembusukan. Oh. Roboh, Pak. Hah? Roboh. Pembusukan batang dan akar biasanya. Tapi semoga aman lah. Jadi yang Bapak harus kendalikan itu jamur. Karena ini lahan gambut ya. Iya. Jadi jamur, dan yang kedua roboh ya, seperti ini kan. Roboh Jadi semua mesti nih. harus dipasangin penyokongnya. Iya. Ini baru uji coba nih ya, Pak. Oh, masih diuji coba. Iya. Luar biasa Sobat Survivor. Nah, kita akan melihat bagian belakang ini, lahannya memang cukup ekstrim di belakang. Di belakangnya ada sungai alami nggak, Pak? Enggak, Pak, itu tanggul blok itu, Pak. Nggak ada sungainya ya? Enggak ada, Pak. Yang kesana ini lahannya siapa, Pak? Itu pemerintah, Pak. Oh, lahan R ya? Lahan hutan ya. Oh, lahan restan. Wah, ini nggak ada gabusnya di bawah, Pak? Wah, banyak, Pak, biasanya, Pak. Banyak ya? Cuman ini kan habis nih airnya nih, Pak. Biasa kalau pasang ikut tinggi juga airnya ya? Sini enggak, sana ada penutupnya, Pak. Oh, gitu. Sebelum tanggul blok ya, Pak. Luar biasa. Kita jalan keliling ke sana bisa, Pak? Bisa, Pak. Sekaligus pulang. Aduh, ini luar biasa Pak Kasman. Lahannya ketika sudah ditanggul atau sudah ada tanggul, kemarin kan belum ada tanggul sini. Jadi otomatis air masuk dari arah hutan ini, karena ini juga masih ini. Tanggulnya di belakang lagi, Pak. Hah? Tanggul bloknya di belakang ini, Pak. Oh, di belakang juga ada? Ada. Tanggul Oh. blok. Gitu. Dan ini karena sudah apa istilahnya udah kering, jadi air sudah nggak masuk lagi. Iya. Tapi ya itu sekarang yang menjadi tantangan beliau itu adalah bagaimana bisa terus sustainable atau berkelanjutan nih pertaniannya, karena tentu kalau lahan seperti ini terus menggunakan pupuk bisa menyebabkan tanah menjadi jenuh. Jadi gimana caranya supaya ada pupuk organik terus untuk lahannya Pak Kasman. Jadi kita hanya memberikan masukan bila mana tertarik untuk ada tanaman apa ternak kambingnya yang bisa panen lebih cepat dari sapi, maka itu bisa menjadi peluang. Gimana Pak Kasman? Lumayan, Pak. Nanti kita coba, Pak. Kita sampai ke sana, kita melihat Sobat Survivor. Jalan-jalan ke belakang lagi. Tanam labu, lahan seperti ini subur nggak sih, Pak? Subur, Pak. Cuman lakunya enggak bagus, Pak. Kalau labu, Iya, kadang kalau banjir enggak kepanen, Pak. nggak terserap pasar. Iya. Luar biasa. Jadi yang menjadi tanaman andalan Pak Kasman ini adalah daun bawang, daun singkong, Sama kembang kates, Pak. kembang kates. Iya. Kalau dari buah-buahan, Pak? Buah-buahan belum ada, Pak. Cuman jambu aja sama Bukan pisang, jambu. Itu pun juga musiman, Pak, ya kalau jambu ya. Pak. Iya. Luar biasa. Nah, dari sini bisa kelihatan dari lahannya Pak Kasman, dan tetangganya juga nggak kalah juga nih Sobat Survivor. Itu ada kayaknya jagung manis itu, Pak. Jagung manis apa jagung Jagung biasa itu, Pak. yang biasa ya? Kayaknya, Pak. Iya. Kalau di sini jagung biasa, kalau sudah kering dihargai berapa sih, Pak? Sekitar 6.000, Pak. Oh, 5 6.000 sampai ya. 6.000, Pak. Nah, ini sudah siap panen juga nih daun bawangnya ya. Siap panen, Pak. Cuma musim tahun ini kering kecil-kecil, Pak. Dia cepat mekar, Pak. Mekar apanya tuh, Pak? Anaknya cepat keluar, Pak. Oh, harusnya nggak boleh cepat keluar anaknya. Harusnya 3-4 tuh besar-besar. Yang langsung kecil, Pak. Oh, gitu. Nah, ini tanaman memang nggak bisa diambil isinya, Pak ya, kalau singkong seperti ini ya. Tidak bisa, Pak.
Kalau buat tepung bisa Pak. Oh, bikin tepung, bikin nano juga tuh ya. Apa nih kayak yang kental itu apa sih namanya? Kapurung ya. Iya. Kita ke belakang lagi ke depan lagi Sobat Survivor. Pak Kasman juga sudah tanam banyak alpukat. Dapat bibitnya dari mana kemarin, Pak? Alpukat banyak nih, Pak. Dari Pak, pedagang. Hah? Dari pedagang itu Pak. Oh, mereka datang jualan sini. Iya. Mereka nawarin. Pedagang itu buah Pak. Buat jus itu Pak. Kita ambil bijinya Pak. Oh, gitu. Jadi ambil bijinya bukan dari cangkokannya. Bukan Pak. Kita bijinya. Ini jeruk apa nih, Pak? Bapak tanam kemarin? Ini Pak. Bukan Borneo kan ya? Wah, kurang tahu Pak saya Pak. Yang jatah kemarin dari Jawa itu Pak. Oh, dijatah dari Jawa kemarin. Iya. Bukan Borneo ya? Bukan kayaknya. Semoga bukan. Sudah mulai berbuah, Pak? Belum? Belum Pak. Pak sudah segede ini belum berbuah, Pak ya? Belum berbuah. Kadang ada yang kecil tuh berbuah terus mati Pak. Iya, memang kalau kecil dipaksa dibiarkan berbuah malah justru mati karena Mati Pak. nggak kuat. Makanya kadang malah justru dikurangi buahnya. Tapi ini malah nggak berbuah sama sekali, Pak ya? Udah berbuah malah besar-besar. Sudah berapa lama, Pak, ditanam? Kurang lebih 3-4 tahun Pak. 3 tahun belum berbuah jeruknya. Waduh. Baik, kita masuk lagi. Oke, Sobat Survivor, kita sudah garden tour di lahannya Pak Kasman. Melihat tanaman pepayanya, dikembangkan berbagai macam tanaman menjadi salah satu lumbung pangan untuk warga Kalimantan Utara. Tentu dengan warga-warga lainnya yang ada di sini, bukan hanya Pak Kasman, ada ratusan warga transmigrasi dari Jawa Tengah dan Jawa Timur, Pak ya? Jawa Tengah sama Jogja Pak. Oh, Jawa Tengah dan Jogja. Iya. Yang bermukim di lokasi ini. Oke. Kita sudah dapat buah jeruknya. Suweker itu, Pak. Kalau yang kuning nggak ada airnya tuh Pak. Yang kuning malah nggak ada airnya. Nggak ada airnya. Oh, yang gitu yang ada airnya ya? Iya, yang ada hijaunya sedikit. Oh, gitu. Malah sudah di pruning ya? Iya. Sudah dipangkas. Nah, begitu ademnya rumah dari Pak Kasman ini. Walaupun hari ini panas terik, tapi kalau di belakang sini tetap adem ya, Pak ya? Iya Pak. Jadi kebanyakan tanaman pepaya yang beliau kembangkan itu justru tanaman pepaya yang jantan. Yang diambil bunganya untuk dijual sebagai sayur. Oke, Sobat Survivor. Keliling-keliling lahan Pak Kasman sudah selesai kita lakukan. Luar biasa. Banyak cerita yang bisa kita dapatkan dari lokasi ini. Dan ternyata saya bisa dapat info kalau sudah kuning seperti ini katanya sudah nggak ada airnya. Kita coba buktikan. Kita ambil pisau nanti, kita buka. Ada pisau nggak, Pak? Ada Pak. Nah, ini adalah hasil jelajah kita hari ini. Tuh, ini suweker kayak Pisau. enak tenan. Yesus. Belah pos mongko. Jajal kan belahan. Banyak Pak ya. Ini ada airnya. Masih ada airnya berarti. Berarti Tuh muncrat tuh, banyak airnya. ini lagi Tapi kalau udah kuning banget, udah kering ya. Biasanya. Wah, ini peliharaannya Pak Kasman. Iya Pak. Siapa Buat namanya? jaga itu. Temon Pak. Hah? Temon Pak. Temon. Jaga monyet ya Pak. Halo. Kamu mau makan buah? Asba. Ini, mau enggak? Itu sudah pegang Pak. Jadi mau Dia makan apa itu? Jambu. Jambu juga. sukanya buah-buahan nih, Pak. Jeruk mau, kates. Kates jambu. mau, jambu mau. Jangan pare dimakan juga. Ini nih jeruk ini tah. Langsung lain mukanya tuh. Nanti dikit pentil. Oke, baik Sobat Survivor. Temon, halo Temon. Waktu saya datang sudah ada nggak ya? Belum ya? Sudah Sudah ada. Sudah ada ya? cuma kecil. Oh gitu. Sekarang udah tua. Sudah tua ya, sudah gede ya. Saya punya, tapi saya sudah kebiri. Supaya nggak pergi kawin-kawin terus. Dia lebih anteng di rumah. Berapa tahun Pak?
Baru 6 bulan, 7 bulan, tapi sudah sebesar itu. Kebirine iki cilik Mas, nek tua dikebiri ya mang letak. Di anu, di apa? Di tali. Di apa istilahnya? Tali. Dipingsankan dulu tuh, dibius Oh, dulu. dibius. Ya, saya sama orang orang kedokteran dinas. Kebirinya pakai apa, Pak? Hah? Kebirinya pakai apa? Disuntik dulu, habis itu dibelah. Oh, dipotong. Iya. Diambil bijinya. Oh, Gitu biar apa enggak pergi-pergi kawin terus. berarti operasi ya? Iya, dijahit. Gitu. Tanya sama Pak Topik kalau lagi lewat sini. Bisa Pak Topik. Baik Sobat Survivor, itu cerita kita. Ini apa nih, Pak? Pupuk. Pupuk Ponska ya? Bukan, pupuk anu, Pak. Organik, Pak. Organik. Organik. Oh, granul. Iya. Terima kasih sudah menyimak konten kami di rumah Pak Kasman. Terima kasih banyak Pak waktunya Pak. Nanti Iya, kapan-kapan kita ngobrol lagi. Ibu, makasih banyak Ibu. Sehat terus. Nanti salam buat keluarga yang ada di Pati kalau pas lagi nelpon. Tetap semangat menginspirasi Asian Survivor.